Selamat datang di modul 1.1A8 koneksi antar materi. Saya Amrin Dominikus Yotang, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antara materi melalui 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kiai Hajar Dewantara? Mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang ada. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, murid adalah titipan Tuhan. Ya, namanya titipan berarti bukan milik saya sepenuhnya. Oleh karena itu, titipan yang diberikan Tuhan ini harus saya jaga dan amanahkan sesuai yang Tuhan arahkan. Itu yang saya percaya mengenai anak sebelum saya mengikuti kelas ini. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Saya sebagai pendidik, saya memiliki tanggung jawab pribadi terhadap pembelajaran saya dan terhadap anak-anak yang dititipkan kepada saya. Oleh karena itu, saya harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya ajarkan, apa yang saya berikan, apa yang saya tuntun bagi anak-anak didik saya. Oleh karena itu, saya harus memberikan yang terbaik dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya berikan. Yang berikutnya, setiap peserta didik yang ada di kelas saya adalah pribadi yang unik. Anak-anak yang ada di dalam kelas memiliki karakteristik masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, memiliki kekhasan masing-masing. Pribadi-pribadi yang unik ini yang dititipkan ke saya tadi menjadi hal yang menyenangkan bagi saya, dan saya harus sadar setiap dari mereka berbeda dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu dia 3 hal yang saya pahami, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu anak adalah titipan Tuhan, pembelajaran dan anak adalah tanggung jawab pribadi saya, dan setiap anak-anak yang ada di kelas saya adalah anak-anak yang memiliki pribadi yang unik atau karakteristik yang bervariasi, bermacam, dan beragam. Yang berikutnya kita akan melaju ke pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, semangat. Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki semangat yang lebih lagi dalam pembelajaran saya di kelas. Saya sadar bahwa selama ini ada semangat yang turun ketika saya mengikuti atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan mengikuti dan memahami filosofi yang diberikan Kiai Hajar Dewantara, saya patut memberi semangat lebih. Yang kedua, saya dikuatkan kembali bahwa saya sebagai guru memiliki tanggung jawab yang luar biasa dalam mendidik dan membantu bertumbuh kembangnya anak, baik di kelas ataupun di luar kelas nantinya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, pola pikir yang semakin terbuka. Saya sadar bahwa banyak sekali yang saya pelajari di modul 1.1 mengenai filosofi dari Kiai Hajar Dewantara yang membuka kembali pola pikir saya terhadap dasar-dasar seorang guru dalam mendidik dan apa yang menjadi tanggung jawab saya ketika saya memberanikan diri untuk terjun di dunia pendidikan. Yang keempat, pemahaman tentang pendidikan Indonesia. Selama ini kita selalu mengagung-agungkan pendidikan dari luar, tapi dengan melihat filosofi atau dasar yang diberikan oleh Kiai Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pendidikan di Indonesia memiliki tujuan yang mulia. Yang berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Kiai Hajar Dewantara? Menguatkan kesadaran. Menguatkan yang bagaimana? Yang pertama, saya harus mau dan percaya dan berani menguatkan kesadaran saya bahwa setiap anak adalah pribadi yang unik, sehingga saya harus berani menciptakan suasana kelas yang kondusif dan memiliki pemikiran orientasi belajar pada peserta didik, sehingga saya tidak memaksakan kehendak saya terhadap pembelajaran yang saya berikan di kelas saya ketika
saya mengajarkan bidang studi saya. Berani belajar lebih, berani belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sehingga berani belajar lebih ini mengembangkan dan memampukan saya memahami perkembangan zaman melalui belajar bersama dengan anak-anak, atau memahami perkembangan psikologi anak, namun tidak melupakan jati diri bangsa melalui cinta budaya, khususnya budaya setempat yang saya ciptakan dalam pembelajaran. Yang berikutnya, berani membawa perubahan. Saya harus tidak takut berbeda. Saya harus mampu membawa dampak positif, memberikan contoh bagi teman-teman sejawat, minimal melalui diskusi-diskusi santai yang dilakukan di sela-sela istirahat mengajar. Dampak positif yang diberikan bisa saja melalui motivasi-motivasi yang diberikan kepada teman-teman sejawat dalam memberikan pembelajaran di kelas sehari-hari. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, pendidikan menuntun. Menuntun yang bagaimana? Pendidikan harus mampu dan berani menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berani menghamba kepada anak. Pendidikan berani mengikuti perubahan zaman, namun tidak melupakan budaya-budaya yang ada. Terima kasih, kiranya apa yang saya dapatkan melalui modul ini bisa menjadi berkat buat kita semua.